Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja rahimakumullah. Ada orang yang mengatakan bahwa beribadah itu direct communication. Benar. Bahwa meminta kepada keridhaan Allah itu langsung kepada Allah. Tetapi bahwa kita bisa mengerti bahwa meminta dan berdoa kepada Allah itu langsung kepada Allah, itu pasti ada gurunya. Nah, gurunya itu pasti ada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Oleh sebab itu, di dalam peribadatan ala Nahdliyin itu dimungkinkan adanya tawasul. Contoh yang sederhana ketika kita minum kopi. Sudah disediakan kopi, sudah ada gula, ada kopinya, ada air panasnya, ada gelasnya. Apa dia langsung kemudian masuk ke mulut kita? Tidak. Kita bertawasul dengan tangan. Dibawalah gelas itu ke mulut. Diminum. Sudah sampai ke tenggorokan pun harus ditelan. Kalau tidak, tidak. Maka kita bisa melihat berapa garis tawasul ini. Dari mulai kopinya dibeli, sebelum kopi dibeli, ditanam dulu oleh petani, dipetik, dikeringkan, digoreng, digiling. Ini adalah rangkaian tawasul. Oleh sebab itu Sunan Kalijogo mengajarkan kepada kita untuk siruma yaksilu. Dan Rasul sendiri mengatakan al ulama warasatul anbiya. Allah sendiri dalam dialognya dengan Rasulullah ketika Rasulullah kemudian bertanya, kenapa paman saya tidak masuk Islam? Lalu Allah mengatakan, innal huda hudallah wa hadi Rasulullah. Huda Allah itu bisa sampai ke manusia, ada jalan menuju kepada jalan tawasulnya, yaitu Nabi. Oleh sebab itu, konsepnya adalah ketika seseorang taslim kepada Allah, maka Allah mengutus sang juru selamat, Mesias atau Nabi yang bergelar alaihi salam. Ini adalah jalur tawasul. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Kalau kemudian kita bisa saja ke Allah langsung bisa, tapi tata caranya bagaimana? Kita mengenal Quran itu diajarkan oleh guru ngaji kita barangkali di kampung-kampung, sampai kemudian mengerti maknanya, mengerti tafsirnya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu rangkaian tawasul. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang-pegang pada tali-tali Allah. Itu adalah tawasul. Jadi tawasul itu adalah rangkaian jalan yang kita lewati. Untuk menemukan semat hukum bagaimana caranya kita sholat, Al-Quran menjelaskan wa aqimis sholah. Caranya bagaimana? Kita bertawasul kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Ini tawasul namanya. Mendekati Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah. Amalan itu adalah tawasul. Intinya pasti kepada Allah. Tetapi melewati. Bahkan kita berdoa pun bertawasul kepada sarung kita, kepada baju kita. Karena ketika kita mau sholat, kita harus pakai baju. Kita harus pakai sarung. Sarungnya suci, bajunya suci, tempatnya suci. Kita bertawasul. Tidak langsung. Bagaimana bisa langsung? Kita tidak mengenal Allah. Kita mengaku, mengklaim kenal Allah. Tapi Allah kenal kita apa enggak? Karena Allah melihat kita
di hatinya ulama-ulama. Maka khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Dengan tawasul kita hormat kepada orang-orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah, menjadikan kita wusul kepada Allah. Ini rahasianya tawasul. Nah kalau kenal agama aja enggak, dia bisa berdoa kenal dari mana? Agama apa? Syariat apa? Kok bisa kenal dengan Allah itu loh? Allah sudah menurunkan mulai dari kitabnya, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semuanya Allah sendiri bertawasul. Allah memberi rezeki kepada kita, tawasul. Kita dikasih makan, tawasul. Tawasul dengan apa? Bumi menumbuhkan tanaman-tanaman, membuahkan padi-padian, buah-buahan, lewat tawasul dengan bumi. Lah kok kita nggak melangsungkan kepada Allah bagaimana? Ya Allah minta duit terus Allah memberi duit begitu? Enggak. Untuk menangguk rezeki Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Untuk menangguk rezeki Allah, kita melakukan ikhtiar, kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang. Itu tawasul. Apa Allah langsung memberi duit? Allah nggak pernah punya cetakan duit. Jadi janganlah kalau bahwa Anda memiliki pendapat bahwa berdoa langsung dengan Allah, silahkan. Kita pun memang harus berdoa langsung kepada Allah. Tawasulnya dengan sholat. Jadi sholat itu tawasul. Dengan kesabaran. Sabaran itu tawasul. Untuk mengerti sholat itu adalah jalan tawasul. Kesabaran adalah tawasul. Maka kita harus memiliki ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak memiliki ilmunya Allah? Oleh sebab itu derajat ulama itu innamal yakhshallahu min ibadil ulama. Kenapa dianggap ulama itu yang paling takut? Karena punya ilmu. Karena punya ilmu sehingga punya kedudukan. Faham benar. Mana posisinya Allah. Mana posisi kita. Lah untuk ilmu itulah yang menjadikan kita menjadi menyajari. Bagaimana cara beribadah yang baik. Anda jangan lupa bahwa berdoa dengan Allah dalam kondisi yang mughul ibadah. Jalannya yang lain adalah, yang paling utama adalah sholat. Untuk sholat, Anda harus tahu rukunnya sholat. Quran sendiri cuma mengatakan akimi sholat. Maka Rasulullah mengatakan, sholatlah sebagaimana aku sholat. Lalu bagaimana tentang wudunya? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu wudu. Tidak ada. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kawasannya cukup luas. Bukan kaitannya dengan toharah wudu saja. Bagaimana kita setelah bersanggama kemudian kita harus bersuci? Ini dijelaskan di dalam ijma' dan qiyas. Kitab-kitab fikih. Bagaimana kalau kita tidak tawasul kepada kitab-kitab fikih, kepada ulama, kepada para sahabat, kepada para tabi'in? Langsung kepada Allah dengan cara apa? Wong kita tidak punya ilmunya. Ini. Jadi jangan lupa, jangan serampangan bahwa harus langsung kepada Allah. Ya kalau engkau dikenal. Semuanya menggunakan jembatan emas. Bahwa saya sampai ke Anda, pemirsa melihat saya, dan saya melihat pemirsa, kameramen aswaja, saya bertawasul dengan yang namanya kamera. Apakah ini tidak bid'ah? Bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah memakai kamera pada waktu itu, belum muncul yang namanya kamera. Untuk bisa menampilkan wajah yang terang, maka harus ada namanya lampu sorot. Bid'ah enggak? Bid'ah. Rasulullah dulu enggak pernah pakai lampu sorot, apalagi listrik, karena belum ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Semuanya menggunakan tawasul. Bid'ah iya, tapi tidak semua bid'ah itu dolalah. Jangan kemudian digebiah uyah. Kulu bid'atin dolalah. Atau kulu bid'ah dolalah. Bahwa setiap bid'ah itu adalah dolalah. Dan setiap kesesatan itu masuk finar. Jangan begitu. Karena kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji pun, kita bertawasul kepada pesawat terbang. Tahu nggak kalau sampean katakan orang yang tidak Islam sampean kafirkan? Maka yang membuat pesawat terbang
itu bukan orang Islam. Lalu bagaimana ibadahmu? Ibadah hajimu bagaimana? Menempuh kebaikan dengan melewati cara tawasul buatan orang-orang yang tidak seagamu. Kalau mereka engkau kafirkan, berarti engkau menggunakan produk kekafiran. Lalu bagaimana cara bertawasul? Tidak usah lalu bagaimana lah. Pokoknya kerjakan aja menurut petunjuknya para wali. Menurut petunjuknya para ulama. Itu sudah. Ketika engkau sholat, engkau juga bertawasul. Bertawasul kepada siapa? Kepada bumi, kepada lantainya masjid. Kalau engkau sholat di atas air, bisa enggak? Maknanya kita harus bertawasul kepada keramik lantai masjid. Jadi caranya bagaimana tawasul? Udah laksanakan kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya kita ini melewati satu rangkaian yang namanya tawasul. Gitu loh. Bahwa engkau mendapatkan gaji dari perusahaan berarti engkau tawasul kepada manajemen. Manajemen bertawasul supaya sampai ke karyawan, kepada kasir kepada karyawan kepada istrinya, terus itu namanya gerak tawasul. Gerak tawasul adalah gerak alami sunatullah. Karena Allah sendiri untuk menciptakan bumi dan langit, alam seisinya juga bertawasul kepada malaikat. Menjadikan manusia bertawasul kepada malaikat Ridwan untuk mengambil tanah supaya menjadi manusia. Jadi kita dianggap sebagai khalifahnya Allah, maka Allah bertawasul kepada kita untuk melakukan penjabaran sifat-sifat Allah, Ruh Rabbani itu. Jadi bagaimana melakukan tawasul yang benar? Ikuti ulama, ikuti guru-guru, itu sudah cara yang benar. Kalau kita bernegara, ikuti aturan, ikuti undang-undangnya, tunduk kepada pemerintahan yang benar, itu sudah tawasul yang benar. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bertawasul yang benar ketika bernegara, maka kita bertawasul kepada undang-undang yang di bawah kewenangan komunitasnya para eksekutif. Beragama dengan cara rasul. Mengikuti cara ulama, mengikuti pemimpin negara dengan menuju kepada kebaikan, sesungguhnya mengikuti perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Namun bahwa ketidaksempurnaan seorang amri atau pemimpin negara itu menjadi tugas ulama. Allah berkewajiban memperingatkan dia. Memperingatkan ulama menggunakan tawasul jalan. Memperingatkan umara, Allah menggunakan jalan, menggunakan tangan-tangan ulama. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultan jair. Jihad yang paling jihad bagi seorang ulama adalah memperingatkan umara yang berjalan sesat. Ini tawasul. Ini tawasul. Jadi semuanya bertawasul. Supaya melahirkan udara melahirkan oksigen. Allah bertawasul dengan pohon-pohonan. Daunan ini melahirkan bion-bion yang jumlahnya miliatan. Bion-bion ini di udara kemudian menjadi oksigen. Dihisap oleh manusia sebagai bentuk kehidupan. Supaya bisa hidup manusia menghirup udara yang segar itu. Maka paru-paru memumpahkan ke semua darah. Dari darah itu akhirnya membawa makan sari-sari makanan ke jantung dan ke seluruh tubuh. Tawasul semuanya. Jadi bagaimana tawasul yang baik? Ikuti sunatullah, sunatul rasul. Ikuti cara pemimpin, cara agama, cara ulama-ulama salafus saleh. Itu adalah tawasul. Jadi nggak usah bingung. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa tawasul itu mengirim Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibina wa sahbina wa dzurriyyatina min qurrati ayun wa bil qurra ursyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali Sultan Ali Abdul Qadir Jailani. Sebutkan rangkaian para nabi itu tawasul. Itu juga tawasul. Sebagai bentuk penghormatan. Karena apa? Kita bisa mengenal agama karena guru ngaji kita. Guru ngaji kita punya ulama. Ulama punya ulama. Dalam bentuk rekanan yang besar, maka muncullah Nahdlatul Ulama. Yang memikirkan bagaimana umatnya, anggotanya, jamaahnya beribadah ala ahlus sunnah wal jamaah. Mengambil istihad-istihad dari yang dilakukan para ulama-ulama besar. Imam-imam madhab. Itu tawasul. Jadi, why not dengan tawasul?
Kalau saya mau membaca, saya bertawasul dengan kacamata. Apakah ini bid'ah? Nah kalau nggak pakai kacamata, apa bisa saya membaca? Karena saya sudah +2,5. Kalau saya mau makan, karena ini sayurnya panas, saya pakai sendok. Saya bertawasul dengan sendok. Penerapan tawasul yang bagaimana? Allah memberikan kita otak. Maka sebaik-baik orang, sepandai-pandai orang yang menggunakan cara tawasul yang sebaik-baiknya pula. Tidak ada keharapan dalam bertawasul. Bagaimana kita belajar tawasul? Rasulullah, Allah memerintahkan untuk Sayyidina Ibrahim membuktikan kehebatan Allah, sifat hayyunnya Allah dengan tawasul 4 ekor merpati. Dicacah-cacah merpati itu, digabungkan dagingnya jadi 1, dibelah jadi 2, yang 1 di gunung sana, yang 1 di gunung sini. Panggillah wahai Ibrahim burung merpati itu. Maka kemudian burung merpati itu menggabung sendiri, padahal dicampur aduk ini bisa memisah sendiri, kumpul lagi dan datang kepada Ibrahim. Ini tawasul keimanan. Lalu bagaimana mengambil tawasul? Ya udah ikuti gurunya, itu cara yang paling baik. Kalau Anda punya guru, maka jangan belajar agama dengan membaca buku, itu gurunya setan karena kita nggak ngerti. Tanya kepada ulama atau baca buku kemudian taskehkan kepada ulama. Kiai, saya sudah membaca buku ini. Bagaimana menurutmu? Karena sekarang ini sudah tersebar orang-orang yang berangkat umroh, berangkat haji, itu diberikan buku-buku gratis oleh aliran Wahabi dan itu sampai dibaca begitu isinya menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Maka hati-hati. Kita sudah punya guru sendiri. Kita sudah punya tata cara sendiri. Tata ala ahlus sunnah wal jamaah. Nama aswaja pun disitiru-tiru. Aswaja ternyata tidak. Salafi itu adalah orang-orang yang salah pada zaman dulu, ternyata tidak. Jadi sekarang ini banyak tiruan-tiruan. Lalu bertawasul bagaimana? Silahkan. Ikuti kerenteknya hati. Datangi ulama-ulama. Longoklah hati ulama. Maka engkau akan dilongok oleh Allah. Tawasul yang sederhana adalah mengikuti para wali. Mengikuti para nabi. Wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW yang syariatnya sudah jelas. Dan para ulama. Guru ngaji kita. Ini cara yang paling baik. Pemirsa Aswaja, bagaimana penerapan tawasul di zaman modern sekarang ini? Ya kenapa kita bagi zaman ini jadi zaman modern atau zaman tidak modern? Karena Islam itu jauh lebih modern daripada yang modern. Islam itu jauh lebih modern daripada yang modern. Karena apa? Islam sudah membahas nanti zaman akhirat yang teknologi belum ada. Maknanya jauh lebih modern. Nah sekarang ini penerapan di zaman modern malah justru manusia tergantung kepada alat-alat kemodernan itu. Itulah namanya tawasul. Bahwa saya bisa datang ke stasiun TV Aswaja ini menggunakan mobil, berarti saya menggunakan tawasul, menggunakan mobil, produk modern. Bahwa bisa sampai ke pemirsa lewat TV, itu produk modern, itu tawasul. Jadi kenapa dengan tawasul? Semakin tergantung kita kepada alat-alat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup, semakin bertawasul terhadap teknologi. Nah kalau tawasul dengan teknologi aja dibolehkan, kenapa kita tidak bertawasul kepada Allah melalui kacamata, antena-antena, repeater-repeater yang ditanam oleh Allah di muka bumi. Inna waliyullahu alladzi nazalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Allah sudah menanamkan paku-pakunya dalam bentuk orang-orang yang saleh di pojok-pojok desa. Datangilah mereka, maka engkau akan menemukan kedamaian. Datangilah mereka, maka engkau akan melihat kasih sayang Allah dalam bentuk yang lain. Dan engkau akan menjadi hamba-hamba Allah. Akeh kang ngapal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor
hati akale. Pemirsa Aswaja, banyak orang yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis. Senangnya mengkafirkan orang lain, tapi kafirnya sendiri nggak pernah dibahas. Ini yang berbahaya. Allah mengangkat derajat manusia karena kemanusiaannya. Bukan karena hafal Quran dan hadisnya. Maka innal insana fi ahsani taqwim. Dari air yang jember, dijadikanlah manusia yang terhormat. Manusianya, bukan hafalannya. Maka kalau belajar agama cuma hafalan saja, ngapal ke ini, ayat sekian, tapi tidak dilaksanakan, itu mah bukan manusia. Ada seekor burung yang hafal Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pernah nggak Anda tahu bahwa beliau kemudian mendapatkan KTP? Nggak pernah. Karena beliau bukan manusia. Jadi yang dihargai kemanusiaannya. Maka seseorang yang memiliki ilmu tinggi, ilmu tentang langit, ilmu tentang Allah, ilmu tentang kehidupan itu, pasti dia memandang sesamanya dari kacamata roh Rabbani. Membaca dengan asma Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan mata Allah, maka kita melihat sesama kita, melihat Allah. Di mana Anda memandang seluruh kehidupan ini, Anda memandang Allah. Proses kreativitas ini diturunkan kepada kita. Maka janganlah kita membatasi kepada syariat yang kemudian ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Janganlah. Allah bisa didekati dengan cara apapun. Dan bahasa Allah sangat luar biasa. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Kata Anda diam saja, Allah tahu apa yang engkau mau. Oleh sebab itu, ketika Ibrahim disamperin oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, engkau butuh apa? Atas kejadian begini bahwa engkau akan dibakar oleh Namrud. Apa jawab Ibrahim? Kepadamu aku tidak berhajat. Lalu kepada Allah, Allah tahu apa yang dimaui Ibrahim dalam keadaan ini. Maka turunlah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini bahasanya dingin dan selamatkan loh. Kalau dari panas kemudian jadi dingin, gelas itu kalau dipanaskan jadi dingin, pecah gelas. Tapi dingin memberi keselamatan pada Ibrahim. Ini bahasanya Allah yang demikian itu. Jadi bagaimana bertawasul? Silakanlah. Anda mau bertawasul dengan siapa saja, dengan apa saja. Dan Allah ketika mau menjadikan kita lewat tawasul bapak dan ibu kita. Tanpa ada bapak dan ibu kita, tidak ada kita. Hanya kejadian tidak bertawasul itu ketika mencetak Adam dan Hawa. Itu pun Allah masih bertawasul kepada malaikat, mengambil tanahnya. Jadi, di zaman apapun, silahkan Anda bertawasul. Dengan apa saja. Dan saya, supaya tidak masuk angin, di samping estetika bahwa seorang ulama atau seorang kiai atau guru ngaji harus pakai baju, tapi saya bertawasul dengan kain ini. Kalau tidak, kena angin AC, kena angin apa, masuk angin. Jadi, saya pun bertawasul. Hanya sekedar berpakaian pun bertawasul. Lalu bagaimana cara bertawasul? Ya udah ikuti aja lah. Kita ini dididik dengan bertawasul semua. Anda membaca, Anda berarti bertawasul dengan buku. Kalau tidak ada buku, lewat komputer. Itu semuanya bertawasul. Maka cobalah. Kalau engkau tidak mau ngaji kepada guru-guru NU, ya ngajilah kepada Mbah Google lah. Di situ banyak ilmu-ilmu. Tetapi yang paling baik adalah setelah kamu menemukan Mbah Google, tanyalah kepada ulama. Bagaimana aplikasinya, supaya engkau tidak disesatkan. Kayaknya sih seolah-olah sih melayani Allah. Untuk Allah. Tapi sesungguhnya hanya kesombongan yang engkau layani. Hati-hati. Alhamdulillah pemirsa Aswaja yang dirahmati oleh Allah. Janganlah kita mengukur dengan tidak ukuran yang benar.
Kalau kita mau melihat panjangnya jalan, pakailah teodolit, pakailah meteran. Nah, jangan kemudian pakai ukuran-ukuran yang tidak jelas. Kalau kita mau mengukur, menilai orang lain, cobalah dulu sibukkan diri sendiri. Bermunajatlah, bermuhasabalah engkau dengan amalan-amalan yang sudah engkau lakukan dengan caramu. Sibukkan dengan menyempurnakan amalan-amalan, maka engkau tidak akan mengkafir-kafirkan orang. Bertawasul itu menjadi keniscayaan. Saya katakan tadi, bahwa Allah sendiri pun bertawasul dalam penciptaannya. Bahwa Rasul pun bertawasul. Bahkan kita ini sekarang melaksanakan haji juga bertawasul kepada produk-produk yang bukan orang Muslim pembuatnya. Bahkan dalam setiap kehidupan, petani ingin menumbuhkan pertaniannya, menyuburkan tanahnya, menghasilkan produktivitas atas buah-buahan dan tanaman pangannya. Dia bertawasul kepada pupuk dan kepada tanah. Itu pun harus dengan cara yang benar. Maka tawasul adalah keniscayaan. Kalau dari atas sampai ke bawah. Jadi apa sih yang melahirkan engkau tidak bertawasul? Kalau Sunan Kalijogo itu jelas. Siruma yaksilu, mencarilah jembatan emas. Anda ingin menyeberang dari sungai, dari satu tanggul ke tanggul yang lain, ada jembatan. Ini namanya tawasul. Anda tidak faham dan supaya faham, maka mewawancara saya tentang tawasul. Itu tawasul. Bahkan Anda pakai sandal pun itu tawasul. Kenapa engkau pakai sandal? Supaya kakinya menginjak aspal tidak panas. Itu tawasul kepada sepatu. Apakah pakai niat? Enggak usah lah, pokoknya dipakai aja. Niat ingsun pakai sandal, kebanyakan lah. Kayak orang naik sepeda, kalau masih belajar sih bagaimana belajar mobil, masukkan kontak, digreng starter, injek kopling, masukkan prosneleng, lepas pelan-pelan, itu teori. Tapi kalau sudah biasa, tawasul dengan mobil, jegreng jalan gitu aja, nggak usah ini rambu ini. Semuanya mengalir dengan apa adanya. Semua di dunia ini Allah merahasiakan kepada ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila. Allah bertawasul. Sesungguhnya manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Untuk menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya menjadi bangsa harus menjadi suku. Supaya menjadi suku diciptakan laki-laki dan perempuan supaya beranak pinak. Jadi bertawasul menjadi asbab. Ini hukum sebab akibat sekaligus asbabul nuzul, datangnya segala kebaikan yang dari Allah mesti menggunakan tawasul. Tetapi saya tidak akan membatasi. Anda mau bertawasul atau tidak tawasul, silahkan. Bagi kami, orang-orang NU senantiasa menghormati guru. Khidmatu rijali sababul wisoli ulama wali. Menghormati ulama, menghormati gurunya guru, dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Ini adalah jalur tawasul. Bihablillahi jami'a walad tafarruqu. Ini adalah tawasul. Maka bagi orang NU, mengikuti peribadatan ala NU, itu adalah tawasul dengan syariat yang sudah dipilihkan para ulama-ulama NU. Bagi kita, mengaku NU, tidak mengikuti dan menghormati ulama NU, saya meragukan Allah suka karena Anda dianggap orang yang tidak pandai bersyukur dan tidak santun kepada gurunya. Khidmatul rijali sababul wisoli ilama ulama wali. Anda pernah dengar bahwa Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Ais Al-Qarni. Siapa Ais Al-Qarni? Dia seorang sahabat yang tidak pernah ketemu oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu. Dan seorang Amirul Mukminin yang setan aja takut kepada Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar diperintahkan untuk meminta doa kepada Ais Al-Qarni. Meminta doa kepada Ais Al-Qarni ini adalah tawasul agar mendapatkan keberkahan dari Allah lewat doanya Ais Al-Qarni. Jadi
silahkan Anda bertawasul. Kayak saya juga bertawasul kepada Gus Dur. Nah, saya itu bisa jadi disoting begini karena saya membela Gus Dur. Jadi saya keramat gandulnya Gus Dur. Dan Gus Dur tidak apa-apa, tidak jadi apa-apa kalau dia bukan anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini punya anak Kiai Wahid Hasyim menjadi bapaknya Gus Dur ini juga tidak jadi apa-apa kalau tidak melahirkan NU. Karena ilmunya barangkali sundul langit, tidak bermanfaat banyak. Tetapi ketika muncul NU, maka organisasi ini menjadi tawasul bagi aswaja ala Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jamaah NU ini jumlahnya puluhan juta. Bertawasul, beribadah ala NU. Nah, ini masuk dalam kawasan ijtihad. Ijtihad itu boleh dilakukan. Salah, pahalanya 1. Benar, pahalanya 2. Kenapa kita tidak bertawasul dan beristihad? Kenapa kita malah ribut soal wacana tawasul dan tidak tawasul? Lakukan, maka sesungguhnya Anda melibatkan rangkaian tawasul yang demikian panjang. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Melakukan ibadah sampai ibadah lagi. Anda tidak bisa lepas dengan tawasul. Al'afu minkum. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.